Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam, bi ni'matil hidayah, bi ni'matil ummati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bahwa manusia meyakini, menyadari bahwa la haula wala quwata illa billah. Manusia tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan tanpa seizin sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Besar kecilnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita syukuri. Jangan hanya mengucapkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin kalau hanya mendapatkan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang kecil kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang berbeda-beda kepada hambanya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan ciptaannya. Tidak ada hamba-hamba Allah yang Allah prioritaskan, tidak ada hamba-hamba Allah yang Allah lupakan. Hanya saja mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang berbeda-beda kepada hambanya, sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuai kadar kebutuhan hambanya. Mungkin saat ini ada saudara-saudara kita atau pemirsa dimanapun Anda berada yang sangat menginginkan sebuah mobil, menginginkan sebuah rumah yang besar, akan tetapi belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mungkin Allah tahu bagaimana kualitas syukur kita kepadanya. Jangan sampai karena mobil yang Allah berikan kita lupa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena rumah yang besar yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sejatinya sebuah harta sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau harta tersebut kita gunakan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita generasi perkembangan zaman 2022 yang lebih mengutamakan dunia dan dunia. Banyak di antara kita yang malu kalau tidak mengikuti peradaban perkembangan zaman 2022. Yang terlebih kecilnya lagi, banyak di antara kita yang sangat ingin mengikuti perkembangan zaman, bahkan mengatakan orang-orang yang tidak mengikuti perkembangan zaman, orang-orang dulu, orang-orang kampung istilahnya. No, bukan itu saudara-saudaraku. Tapi orang-orang yang berkembang ialah semakin hari, semakin jauh, semakin masa depannya ia tata dengan amal-amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan peradaban zaman, kalau dengan perkembangannya zaman bisa menjadikan kita bertakwa, itu jauh lebih baik. Akan tetapi kalau perkembangan zaman menjadikan kita lupa kepada Allah, maka itu sebuah keburukan bagi kita. Para pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Insya Allah akan kembali setelah jeda berikut. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang sama-sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini yang terjadi hanyalah perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan kehidupan. Akan tetapi generasi demi generasi yang berkembang disebabkan kecanggihan terlalu populer di atas yang dinamakan teknologi dan teknologi. Kehidupan saat ini semuanya serba instan. Orang-orang ingin bekerja, semua bisa lewat online. Sehingga otak kita tidak bekerja, maka jangan sampai
zaman yang berkembang, akan tetapi pemikiran kita tertinggal. Jangan sampai zaman 2022 akan tetapi pemikiran kita masih 2010. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, akan dampak di akhir zaman orang-orang yang berbicara masalah keislaman, akan tetapi pada hakikatnya dia tidak mengerti apa itu Islam. Dan banyak kita temui saat ini, pemuda-pemuda saat ini, ustadz-ustadz dan siapapun dia yang berbicara masalah Islam, yang coba-coba mengkritik sebuah Islam, akan tetapi ketika ditanya, dia tidak mengerti dengan ilmu tersebut. Disebabkan perkembangan zaman, akan tetapi kekurangan literasi. Sebab literasi sangat dibutuhkan bagi pemuda-pemuda milenial. Perkembangan zaman tidak bisa kita imbangi kalau kita tidak memperbanyak literasi. Sebab wawasan-wawasan 2020 semakin berkembang, maka jangan sampai diri kita ketinggalan dengan yang namanya sebuah ilmu. Menuntut ilmu agama tidak ada habisnya, sampai kapanpun kita butuhkan ilmu tersebut. Maka pemuda-pemuda saat ini yang mengikuti perkembangan zaman akan tetapi ketinggalan dalam menuntut sebuah ilmu. Makanya sering kita lihat fakta dan realita yang kita lihat saat ini. Banyak pemuda-pemuda yang melakukan sebuah narkoba. Banyak pemuda yang ikut-ikut geng motor. Banyak pemuda-pemuda yang melakukan sebuah tindak kriminal. Disebabkan mengikuti perkembangan zaman tanpa membarengi dengan sebuah ilmu. Maka jangan sampai generasi-generasi kita seperti ini. Generasi yang hanya mengikuti perkembangan zaman tanpa dibarengi sebuah ilmu. Pada hakikatnya kita sangat membutuhkan sebuah ilmu. Sampai kapanpun kita butuh sebuah ilmu. Kita akan menjadi pemimpin pada masanya. Kita generasi bangsa pada masanya. Maka jangan sampai generasi yang suatu saat akan memimpin sebuah bangsa tidak berilmu dan tidak berwawasan. Disebabkan mengikuti perkembangan zaman akan tetapi tidak dibarengi dengan sebuah menuntut ilmu. Maka dari itu, sebagai pesan, jangan sampai kita generasi milenial, generasi penghancur sebuah bangsa. Jangan sampai kita hanya pandai berbicara, kita hanya pandai mengkritik, akan tetapi kita tidak mengetahui bagaimana kualitas diri ini. 2022, bahkan 2022 dan seterusnya, generasi yang sangat maju. Maka dari itu jangan sampai kita ketinggalan sebuah zaman, ketinggalan sebuah ilmu. Maka dari itu sebagai pesan, jangan sampai kita generasi milenial, generasi pemuda saat ini tidak mencontohkan kepada generasi bawah kita bahwa inilah generasi milenial pada hakikatnya. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kembali setelah jeda berikut. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Ya Qudus. Para pemirsa, dimanapun Anda berada dan sama-sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kutip hadis kembali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akan dampak di akhir zaman orang-orang yang berbicara masalah Islam akan tetapi tidak mengerti akan Islam. Maka dari itu, jangan sampai kita yang beragama Islam, kita yang mengaku hamba-hamba Allah yang beriman, akan tetapi kita buta terhadap Islam. Sebagai contoh kecil, bagaimana mengaji kita, bagaimana baca Quran kita, bagaimana kualitas bacaan kita, bagaimana sholat kita, bagaimana zakat kita, bagaimana kita menjaga hablum minan nas, bagaimana kita menjaga hubungan sesama manusia, bagaimana kita menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, tanpa ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, janganlah menjadi generasi yang hanya mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi tidak mengikuti perkembangan ilmu. Semua serba mudah saat ini. Kita belajar bisa lewat online, sosial media, atau datang ke majelis para ulama. Yang menjadi pertanyaannya, tidak ada daya tarik untuk menuntut sebuah ilmu. Disebabkan hanya kekurangan literasi,
kekurangan membaca, dan kebanyakan bergaul di tempat-tempat yang salah. Islam tidak pernah melarang yang namanya pergaulan. Islam tidak pernah yang melarang yang namanya seseorang bergaul mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi Islam mengajarkan kepada kita, Islam menuntun kita untuk menimba sebuah ilmu. Sebab sampai kapanpun kita butuh yang namanya sebuah ilmu. Contoh terkecilnya, kita sholat 5 waktu butuh ilmu. Kita baca Fatihah butuh ilmu. Dan sampai sholat kita tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan bacaan Fatihah kita yang tidak benar, dikarenakan tidak menimba sebuah ilmu. Maka dari itu, sebagai kesimpulan saat ini, kita generasi milenial, jangan sampai kita menjadi generasi yang buta terhadap sebuah ilmu, tapi pintar, berwawasan dengan perkembangan sebuah zaman. Teknologi saat ini, sosial media saat ini salah satu sarana prasarana yang dapat memecahkan umat Islam. Salah satu contohnya, banyak akun-akun yang tidak kita ketahui siapa pemilik akun tersebut. Yang akun tersebut menyuarakan perpecahan umat-umat Islam, yang dimana akun tersebut berpotensi untuk memecahkan umat Islam. Nah, kalau kita sebagai pemuda tidak mencerna, tidak bertabayun dengan apa yang diberikan oleh akun tersebut, kita telah mentah-mentah dengan akun tersebut, maka jangan sampai kita menjadi pemuda yang tidak faham dan langsung mengkritisi bahwa Islam akan berpecah pada masanya. Sebagai Wahyu Kusuma undur diri dari hadapan pemirsa. Akhirul kalam, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahman